wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila Putri dari jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2020, Universitas Riau. Pada kali ini, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Dedi Kusuma Habibi, SIP MPA. Dimulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu apa itu digital governance? Digital governance adalah kerangka kerja untuk menetapkan akuntabilitas, peran, dan otoritas pengambilan keputusan untuk kehadiran digital organisasi, yang berarti situs web, situs seluler, saluran sosial, dan produk serta layanan lain yang mendukung internet dan web. Adapun manfaat dari digital governance ini, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder, terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi kinerja di berbagai bidang kehidupan negara. Yang kedua, meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas pemerintah dalam rangka menerapkan konsep good governance di pemerintahan. Dan yang ketiga, secara signifikan mengurangi total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk keperluan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu ada 3 tahapan dalam pengembangan inovasi pelayanan publik. Yang pertama ialah ide atau konsep awal. Keputusan harus dibuat untuk memastikan ide-ide yang berada pada tahap ini memiliki potensi untuk menguntungkan atau malah sebaliknya. Yang kedua, tahapan eksplorasi detail ide untuk mengetahui apakah ide tersebut dapat diaplikasikan. Pada tahap ini, konsep ide harus dikembangkan sehingga ide ini dapat didiskusikan dan dibagikan dengan orang lain karena nantinya mungkin akan membutuhkan orang lain tersebut untuk memberikan sumber daya, waktu, dan bahkan pendanaan untuk mewujudkan ide inovatif ini. Dan tahap yang terakhir adalah pengetesan ide. Dalam proses tahap ini, terkadang ide inovatif tersebut perlu dibuat sebuah prototipe dan mengujinya dengan pihak yang terkait dengan ide tersebut. Kemudian melihat reaksi pihak terkait terhadap inovasi yang telah dibuat. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, yaitu ada 2 jenis sistem informasi yang dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama adalah sistem informasi manajemen. Sesuai dengan namanya, sistem informasi manajemen merupakan salah satu pengimplementasian dari sistem informasi yang digunakan pada sasaran kalangan manajerial. Kalangan manajerial merupakan sebuah organisasi dan lingkup pekerjaan yang bertugas untuk melakukan manajemen pada suatu divisi atau bagian di dalam organisasi dan juga perusahaan. Yang kedua, ada sistem informasi eksekutif. Ini merupakan sebuah sistem informasi yang dikembangkan dan juga diimplementasikan untuk memberikan kemudahan arus informasi suatu organisasi atau perusahaan kepada mereka yang berada pada level eksekutif. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat yaitu adapun kendala atau hambatan yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital governance ialah seperti yang pertama, tingkat pendapatan per kapita yang rendah. Tingkat pendapatan per kapita yang rendah menyebabkan kebanyakan masyarakat berada di luar jangkauan teknologi informasi yang interaktif, seperti internet, TV interaktif, dan sebagainya. Yang kedua, tingkat pengetahuan teknologi informasi yang rendah, menyebabkan sebagian masyarakat kurang memahami bahkan menyadari manfaat bertransaksi secara online. Hal ini juga menghambat pertumbuhan dan pengembangan aplikasi IT di negara. Yang ketiga, tingkat penetrasi komputer pribadi yang rendah menyebabkan banyak masyarakat belum dapat mengakses internet. Yang keempat, tingkat penetrasi internet yang rendah menyebabkan banyak anggota masyarakat berada di luar jangkauan informasi terkini yang bersifat nasional maupun global. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi yang masih kurang memadai atau bentangan kabel serat optik yang masih minim, jaringan komunikasi dengan kapasitas transfer data yang masih rendah, dan sebagainya. Yang keenam, belum adanya perlindungan yang memadai secara undang-undang untuk transaksi yang dilakukan melalui jaringan internet.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.